Pernahkah kamu bertanya, mengapa saudara seiman yang pernah melayani dengan sungguh, justru kini memilih menjauh dari gereja? Apa yang membuat hati yang dulu berapi-api, kini gugup, atau ogah untuk sekadar melangkahkan kaki ke gereja? Bayangkan sejenak, 10 tahun lalu, ia memimpin pujian, mempersiapkan acara, memimpin doa, dan menjadi nyawanya untuk komunitas. Namun sekarang, sunyi. Tak ada lagi jejaknya. Nama dan wajahnya masih kita kenal, tapi keberadaannya seakan lenyap. Ketika domba yang pernah dekat memilih untuk hilang, siapakah yang akan menjemputnya pulang? Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah melihat teman gereja yang menjauh bahkan menghilang? Atau mungkin kamu sendiri pernah merasa seperti itu? Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa sih bedanya mereka yang menjauh dengan sengaja dan yang tersesat. Pertama, mereka yang menjauh dengan sengaja. Ketika seseorang sudah mengenal ajaran, ikut pelayanan, tapi memilih mundur, bukan karena sibuk, melainkan hati yang luka. Ini bukan soal malas atau sibuk semata. Ini soal hati yang terluka, iman yang retak. Mereka tahu firman, tapi memilih mengambil jarak. Contohnya, umat yang kecewa pada pemimpin, lalu menghilang tanpa kabar, atau merasa diabaikan oleh komunitas. Kedua, mereka yang tersesat atau domba hilang. Mereka yang tergelincir tanpa sadar. Dosa, kejatuhan, tekanan hidup, dan tahu-tahu mereka jauh. Tapi mereka tidak pernah bermaksud meninggalkan iman. Domba yang betul-betul jatuh dalam dosa, hilang dari kawanan tanpa sadar, bukan memilih. Kalau kamu pernah merasa kecewa, ketik emot ini di komentar ya. Landasan teologis dan kitab suci. Mari kita kembali ke akar. Perumpamaan domba yang hilang di dalam Injil Lukas 15 ayat 4-7. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan soal jumlah dalam perumpamaan ini. Domba yang pergi bukan karena ingin tersesat, melainkan karena tergelincir. Gembalanya pergi menjemput, bahkan ketika 99 domba lain masih aman di padang. Lukas 15 ayat 4-7 adalah tentang kasih, tentang hati gembala yang tidak bisa tidur hanya karena satu yang hilang. Yesus memberi gambaran radikal. 99 domba ditinggalkan demi mencari satu yang hilang. Mengapa? Karena di matanya yang satu itu tetap sangat berharga. Kita dapat melihat rincian ayatnya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba? Dia meninggalkan yang 99. Bersukacitalah dia. Selain itu, di dalam Galatia 6 ayat 1-2, Paulus mengingatkan, saudara-saudara,
Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja bukan tempat penghakiman, tapi pemulihan. Dan Ibrani 10 ayat 24-25 menegaskan, janganlah kita menjauhkan diri, karena persekutuan itu sesungguhnya fondasi iman kita. Seberapa sering kamu menghubungi teman yang lama nggak hadir? Ketik angkanya di komentar. Pendalaman patristik. Dalam tradisi Kristen, para bapak gereja menegaskan, gereja itu rumah penyembuhan. Santo Yohanes Chrysostomus mengajar kita bahwa setiap anak domba adalah berharga. Jadi, kalau ada yang hilang, kita semua rugi. Santo Gregorius dari Nisa. Gereja ibarat jaring yang merentang, menangkap jiwa yang terlepas, bukan pagar penjaga. Santo Basil Agung menyebut gereja sebagai rumah sakit bagi jiwa yang terluka. Dan tidak ada rumah sakit yang menolak pasien karena terlalu sering kambuh. Bagaimana jika gerejamu bisa jadi tempat paling aman untuk berbagi luka hati? Strategi pastoral dan praktis. Oke, sekarang kita masuk ke jurus rahasia. Bagaimana caranya mencari dan memulihkan mereka yang menjauh? Kita tidak bisa mengandalkan liturgi saja untuk memulihkan yang jauh. Kita perlu strategi yang membumi. Ada 4 langkah praktis yang bisa kamu terapkan hari ini juga bersama komunitasmu. Pertama, pendekatan kerendahan hati. Ajak ngobrol tanpa menuduh. Misalnya, aku kangen ngobrol sama kamu. Gimana kabarmu? Mulailah dari hubungan. Hubungi bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai sahabat. Kedua, dialog dan permintaan maaf. Akui secara jujur kalau gereja atau pemimpin pernah menyakiti. Maaf kalau dulu sikapku kurang menghargai. Silakan tag temanmu yang pernah kamu minta maaf kepadanya. Ketiga, pendampingan rohani terstruktur. Bentuk kelompok kecil, bapak atau kakak rohani. Kunjungan rutin. Jadikan pemuritan sebagai perjalanan, bukan program. Ini seperti pelatih pribadi di gym. Bukan bikin ketergantungan, tapi memotivasi langkah demi langkah. Langkah keempat, doa dan puasa syafaat. Jadwalkan doa bersama khusus bagi yang menjauh. Jangan remehkan kekuatan doa komunitas. Puasa juga bisa menjadi bentuk cinta tak bersuara. Tahap pemuritan berjenjang. Pemuritan bukan hanya soal pengajaran. Ini soal mendampingi proses pembentukan manusia baru. Kita tidak ingin menciptakan ketergantungan, tapi kemandirian yang sehat. Ingat pepatah, dari bayi jadi anak-anak, lalu remaja, akhirnya dewasa. Pemuritan pun demikian, ada 3 tahap. Pertama, restorasi atau tahap pemulihan total.
Perkuat ikatan, bangun rasa aman, fokus pada mendengarkan, memahami luka, menyembuhkan. Tahap ini, kamu seperti sedang menggendong dulu, seperti menggendong bayi yang baru lahir. Jangan buru-buru ajak pelayanan, biarkan hatinya pulih dahulu. Kedua, pemberdayaan atau tahap mulai melangkah. Beri peran kecil. Biarkan mereka tahu bahwa mereka masih menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ajak mereka melayani. Maukah kamu memimpin doa atau berbagi kesaksian minggu depan? Ketiga, pelepasan atau tahap mandiri dalam komunitas. Kurangi frekuensi pendampingan, beri tanggung jawab baru, kurangi kontrol, berikanlah kepercayaan, biarkan mereka memuridkan orang lain. Nah, tantang temanmu, tepatnya satu orang, untuk memimpin doa minggu ini. Nah, Sobat Pintu Berkat, setiap tahap punya tujuan, membawa mereka dari ketergantungan menuju kemerdekaan rohani. Sekarang, kita lihat sebuah studi kasus nyata. Pak Anton, mantan pemimpin departemen musik, yang hilang selama setahun. Bagaimana kita memulihkannya? Ringkasan kasusnya demikian. Latar belakangnya, kecewa karena pelayanan tidak berkembang. Langkah yang diambil, personal call, permintaan maaf, kelompok kecil musik. Hasilnya, kembali memimpin, kini juga menjadi mentor bagi generasi muda. Nah, mari kita berdiskusi. Kalau kamu jadi bagian kelompok kecil, apa yang akan kamu lakukan untuk Pak Anton? Silakan ketik ide unikmu di kolom komentar ya. Oke, Sobat Pintu Berkat. Sekarang kita tahu, meski mereka sudah dewasa sekalipun, mereka tetap butuh domba lain untuk menjemput pulang. Ingatlah teman-teman, iman bukan hanya pengetahuan, tapi soal relasi. Dan relasi itu perlu diperjuangkan. Kita tidak bisa menunggu mereka kembali. Kitalah yang harus menjemput mereka. Kesimpulan kuncinya nih. Tadi kita sudah melihat definisi menjauh dan tersesat. Menjauh bukan berarti melupakan iman. Setiap pribadi berharga, tak peduli seberapa dalam lukanya. Gereja harus menjadi rumah yang ramah dan selalu terbuka. Ada tantangan nih buat kamu. Dalam minggu ini, pilih satu nama. Tentukan atau silakan tulis di lembar catatanmu. Seseorang yang sudah lama tidak hadir. Lalu, hubungi dia. Doakan dan ajak ngobrol. Jadilah jembatan kasih baginya. Tulis hasilnya di kolom komentar ya. Nah, Sobat Pintu Berkat, silakan like dan subscribe bagi Anda yang belum, untuk konten inspirasi lainnya dan mendukung pelayanan ini. Silakan share video ini ke teman pelayananmu dan komunitasmu. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan damai sejahtera Allah bagi kamu dan keluarga.